Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini hari Jumat tanggal 13 November 2020. Kebetulan di sore hari yang cerah ceria ini di Cafe Hukum Lenteng Agung kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Ya, beliau ini adalah seorang dosen, ya, praktisi hukum juga, kemudian pengalaman di sekretariat DPR MPR beberapa tahun yang lalu, sehingga diharapkan bisa memberikan satu pencerahan kepada kita teman-teman, ya, khususnya sore ini beliau akan menyampaikan pengetahuan pandangannya tentang hukum waris. Dan untuk itu kita akan dengarkan langsung narasumber kita, Bapak Dr. Warsito SH MKN. Ya, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Warsito ini kali ini khusus hanya menceritakan tentang hukum waris, ya. Jadi bagian dari undang-undang perkawinan yang nanti kapan hari juga beliau akan sampaikan tentang pengalaman sebagai pengkaji, ya, beberapa kasus atau beberapa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah banyak bicara itu. Nah, mari kita sekarang dengarkan beliau mau menyampaikan pendapatnya, pengalamannya, ya, sebagai dosen dan sebagainya tentang hukum waris. Ya, silakan Pak Warsito. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore saudara-saudara sekalian, Ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan kesempatan oleh Cafe Hukum, ya, untuk memberikan pencerahan mengenai pembedahan mengenai pluralisme hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Ya, sip. Bahwa sebagaimana diketahui, sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah 3, yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, begitu juga tentang kewarisan ini adalah ada 3, ya, yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Ya. Nah, di sini permasalahannya, anomalinya adalah mayoritas di kita, bangsa Indonesia adalah Muslim terbesar, ya, bahkan di dunia. Ya. Tetapi di sini ada anomali atau penyimpangan dalam pembagian warisan. Jadi sebagaimana disebutkan bahwa dalam Quran An-Nisa yang 11-12-176 bahwa orang Islam itu wajib tunduk kepada waris hukum Islam, ya. Diperkuat dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Nah, di sini letaknya masyarakat kita, khususnya Muslim ini, tidak tahu atau memang ada pelanggaran untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Muslim. Di mana bagi agama Muslim yaitu kalau pembagiannya anak laki-laki itu 2:1 dengan anak perempuan. Berbeda dengan hukum perdata. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1, Ya, bagian sama rata, ya. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, inilah letak perbedaannya dan juga ada persamaannya mengenai pembagian waris Islam dan hukum waris perdata ini. Jadi kalau waris perdata tidak mempedulikan apakah laki-laki atau perempuan, sama saja bagiannya. Kalau Islam yaitu 2:1, yang 2 anak laki-laki dan 1 adalah anak perempuan. Nah, masalahnya ada di mana? Nah, di sini letaknya adalah dalam praktek sehari-hari banyak orang Muslim pun yang sering membagi sama rata dengan semua anak-anaknya. Bahkan kalau di Jawa juga sistem bilateral itu adalah yang diberikan lebih banyak justru perempuannya. Ya, kita ketahui anak perempuan katanya orang Jawa bilang langkahnya pendek, ya. Maka dikasih yang lebih banyak. Padahal sebenarnya dalam Al-Qur'an itu dia separuhnya gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi hukum warisan yang pluralisme ini? Maka
di kompilasi hukum Islam disebutkan dengan tegas bahwa sebelum pembagian warisan maka para ahli waris untuk bermusyawarah bersepakat bagian mana, cara apa yang hendak dilakukan untuk pembagian warisan tersebut. Boleh hukum perdata, boleh hukum Islam, artinya disepakati begitu. Kalau kesepakatan boleh, dibagi data boleh. Tetapi bagi umat muslim jika memang tunduk pada waris Islam, artinya ngeyel itu yang laki-laki harus diberikan 2:1 begitu. Ya. Nah, dari sisi aspek keadilan bagaimana? Saya sering jumpai ya, sering dapat pertanyaan dari berbagai mahasiswa bahwa sistem hukum Islam tidak adil katanya. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Nah, saya tegaskan bahwa di sini justru sangat adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian lebih banyak laki-laki dan perempuan setengahnya, itu adil. Kenapa adilnya? Nah, konsekuensi logisnya, siapa yang punya tanggung jawab lebih besar, maka disitulah dia yang punya hak yang lebih besar pula. Justru perempuan itu yang diutamakan, yang dihormati, ya, dijunjung tinggi dalam Islam itu. Ya, walaupun dia dapat separuh, kenapa kok dijunjung tinggi malah? Walaupun dapat separuh, dia lebih dapatnya karena dapat terus bagiannya dari laki-laki. Itu. Nah, itu filosofisnya. Kenapa dia lebih dijunjung tinggi sebenarnya, meskipun dapat separuh, karena dia mendapatkan terus bagiannya, ya, ketimbang laki-laki yang harus wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Oke. Nah, Pak Warsito, ada pertanyaan boleh? Tadi ada kesepakatan baiknya. Ya, kan? baik. Nah, itu kesepakatan hanya kumpul-kumpul, sepakat, lisan, atau dibuatkan perjanjian, atau bagaimana tuh baiknya? Karena kalau ada kesepakatan tetapi nggak bulat, ya, karena mungkin karena orang tua yang ngomong, anaknya yang siap. Padahal si laki nih bilang, gua harusnya 2 bagiannya nih. Kenapa ini sepakati 1? Sehingga akhirnya nanti bagaimana kalau di kemudian hari untuk mengamankan kesepakatan tadi itu, Pak? Bagaimana, Bapak? Ya, baik. Jadi arti kesepakatan di sini adalah, Pak, bahwa kita ketahui bahwa perdata itu adalah musyawarah utamanya, mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, di antara musyawarah mufakat tadi, jika ya andai di antara laki-laki tadi ada yang ngeyel, di antara 10 orang ahli waris ngeyel 1-2, dia mempertahankan waris Islam, dia tetap harus dikasih bagiannya, dia dikeluarkan dulu terlebih dahulu. Yang 2 itu yang ngeyel kasih dulu. Tapi kalau nggak dikasih, dia ke pengadilan agama, nah tentu pengadilan agama pun akan memberikan bagian sesuai dengan Al-Quran, bagiannya gitu. Jadi arti musyawarah di sini adalah sebelum pembagian dilaksanakan, sebelum ke pengadilan, diketahui bahwa bagiannya masing-masing sekian gitu. Nah, terlepas setelah itu diberikan kesepakatan, ada musyawarah mufakat, dibagi sama rata, nggak ada masalah. Atau sepahit-pahitnya, ada yang ngeyel, tetap bagiannya minta sekian. Harus dikeluarkan terlebih dahulu bagiannya. Ya, gitu menurut hukum Islam tadi. Ya, karena dalam beberapa pengalaman ini di persidangan, kalau kita sebagai lawyer, itu biasanya akan mulai timbulnya konflik manakala sudah ada pewarisnya meninggal. Nah, sehingga ahli waris sudah mulai ancang-ancang untuk bisa saling menuntut hak-haknya. Pada saat kesepakatan tadi, pewarisnya masih hidup, ngasih kebijakan, keputusan begini, siap, ya. Tapi pada saat tertentu, karena banyak sengketa di pengadilan agama itu, ya ketidakpuasan pada akhirnya, sehingga ada salah satu anak yang melakukan gugatan, ya kan? Karena merasakan tidak adil dan sebagainya. Nah, memang hak-haknya ini harus bisa menurut hukum Islam sebenarnya. Ini kita ngomong untuk yang orang Islam, sehingga nggak ada artinya kesepakatan tadi gitu loh. Malah minta putusan pembagian ini sebenarnya berapa persen, apalagi kalau anaknya banyak, ya kan, ada 1/8 atau apa, ya, ibunya apa. Nah, itu biasanya gimana menurut kajian-kajian Bapak, pengalaman itu? Ya, jadi ada kasus menarik, Pak, di pengadilan agama. Suatu ketika hakim itu menyimpangi Al-Quran pembagiannya. Justru perempuan yang dikasih lebih banyak. Oh ya? Nah. Pernah saya tanya hakimnya, Bapak melanggar Al-Quran? Tidak, saya tidak melanggar. Kenapa? Sebab yang perempuan ini
yang memelihara. Bapak